Wah, besar sekali, pasti puas kolam renangnya. Puas berenang gitu loh. Janji nggak tenggelam, mana bisa tenggelam, orang pelampungnya banyak. Yo, what's up guys, selamat datang lagi di YouTube channel Teguh Suwandi. Jadi buat lu semua yang baru pertama kali ngeliat ini YouTube channel, langsung aja klik tombol subscribe teman-teman yang warna merah di bawah. Nggak kenal nggak sayang ya, di subscribe lah biar kita kenal dan sayang satu sama lain. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk mengaktifkan tombol lonceng notifikasi agar setiap gua upload video ada notifikasi yang keluar di gadget kalian. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk nge-follow semua sosial media gua, ada TikTok, Facebook dan juga Instagram, gua letak di link deskripsi di bawah. Dan alangkah baiknya sebelum video dimulai diklik tombol like-nya pada video ini sebagai memparkir teman-teman ya. Jadi nggak usah baca udah basa-basi, langsung saja kita ke video pertama. Let's go bos. Mbaknya ganteng tapi cantik juga nih. Gue bingung mbaknya laki atau cewek ya. Ada kumis tapi tangan cewek banget gitu loh. Coba kita main ke akunnya. Mbaknya cewek guys, cewek tulen. Rokok mereknya Sampurna. Tapi mungkin karena pengaruh hormon aja kali, jadi kayak bulunya tebel, rambutnya tebel sampai ke sini, ininya alisnya juga tebel, pengaruh hormon guys. Tapi kakak ini cewek tulen ya teman-teman ya, bukan sejenis LL gitu ya, yang dipotong. Ini kenapa nih? Oh, ditendang. Kenapa nih? Oh, dikasih kode 9 1. Oh, nomor telepon polisi nih. Oke. Te pasa, Lupe, te pasas. Apa sih? Gua ngerti jalan ceritanya, tapi di akhir ceweknya itu itu ngapain coy? Ini gue kira ya apa namanya, kayak TikTok Indonesia atau peridapan doang yang nggak jelas. Ternyata Eropa pun juga kalau buat TikTok ada juga yang nggak jelasnya ya. Oh, amat dekat tuh. Aningan. Anak mana Gue baru pertama ini guys, benar-benar dari awal sampai akhir dia ngomong nggak ngerti sama sekali. Biasanya kayak masih bisa gue translate gitu loh, masih ngerti apa yang dibilang. Aningan. Tapi abang ini ntar ya. Anak mana Coba gue nggak ngerti apa yang dibilang guys. Tapi by the way ya, lihat ya, abangnya waktu minum ganteng juga ya kelihatannya ya, dari samping gini. Ganteng abang ini, mantap. Ya, abang ini tetap ganteng juga sih, mantap. Lu kemarin baru putus sama cowok lu? Iya, Terus pengen cari cowok lagi? pengen dong. Lu tahunnya umur berapa? 24. Kalau kriteria cowok yang lu suka itu yang gimana? Umur di bawah 30. Kalau gaji gitu? Pendapatan Gaji. cowoknya gitu di bawah 30 tahun, kamu expect dia? Minimal 3 digit. Wah, ratusan juta itu. Umur di bawah 30 tahun, gaji 3 digit. Maksudnya 3 digit tuh Minimal 100 juta. Wih. minimal 100 juta per bulan. Iya. Kalau boleh tahu, kamu kerja di bidang apa? Agency. Boleh tahu nggak gajinya berapa sebulan? Sekitaran 8 juta. Kerja di agensi. Nih cewek gajinya 8 juta tapi pengen dapat suami yang gajinya 100 juta. Susah mbak, bukan apa-apa gitu loh. Orang yang bergaji ratusan juta itu biasanya dari kalangan pengusaha, kalangan selebgram, artis. Kalau lu mau mau dapat pacar seperti mereka, lu harus masuk ke circle mereka dong. Nah, circle mereka ini circle pengusaha juga, circle selebgram juga gitu. Jadi susah. Yang bergaji masih puluhan atau masih 8 juta, 20 juta itu kan biasanya masih circle karyawan kan. Bukan gua merendahkan karyawan, tapi itulah kenyataannya. Lu sebagai karyawan ya bersosialisasi dengan karyawan, lu pengusaha bersosialisasi dengan pengusaha, kan seperti itu. Jadi susah men. Kalau lu mau dapat cowok yang berpenghasilannya ratusan juta, ya lu juga berpenghasilan ratusan juta. Dia pengusaha, lu selebgram berpenghasilan 100 juta juga. Jadi kayak bisa nyambung gitu loh. Lu masuk ke circle mereka. Kalau seperti ini susah men. Lagian dia rada sulit sih. Di bawah 30 tahun gaji 100 juta gini, gua kasih tahu. Lulus SMA umur 18, lulus kuliah umur 22, kerja di umur 23 deh. Berarti dalam waktu 7 tahun dia harus gajinya naik tiap tahun itu berapa kali coy. Susah men, susah. Ada aja cewek zaman sekarang men. Peluk cium, bolak-balik peluk cium. Sana sini lagi, happy. Muah.
Nah kakaknya cuma lip sync doang sih, gue tonton sampai habis karena cantik gitu ya. Kayak gimana lah, laki-laki makhluk visual ya kan, liatin cantik suka gitu ya kan. Nih cewek-cewek langsung komen ya kan, Bang Teguh pandang fisik kalah bacot. Gue kemarin dikomentarin, Bang Teguh pandang fisik. Gue lihat Instagramnya isinya BTS semua, bangke. Berarti lu sama aja pandang fisik juga anjir. Wah besar sekali, pasti puas kolam renangnya. Puas berenang gitu loh. Janji nggak tenggelam, mana bisa tenggelam, orang pelampungnya banyak. Ini di belakangnya ya guys ya, maksudnya ini belakang pelampung. Nah iya, kakaknya nggak salah kok, pakainya tertutup, pakai hijab juga, memang besar aja gitu loh. Mau diapain ya teman-teman ya, memang asetnya besar aja gitu loh. Ridho Ibrahim belum kawin. Ini kenapa dia sendiri ya, nggak ada keluarga guys? Atau di-kick keluarganya? Kepala keluarga guys, ya ampun. Ini mah bukan kartu keluarga ya, kartu sendiri men, kartu pribadi. Sedih sekali saya lihat ke abang ini. Kayaknya abang ini terkick atau gimana ya? Bisa jadi nggak terkick sih, mungkin kayak kedua orang tuanya udah almarhum, kakak-kakaknya itu udah pada menikah. Nah jadi dia itu terkick otomatis gitu ya. Coba, waduh. Lu pasti ngeliat ini emosi kan, makanya guys kaya gitu loh. Kalau lu nggak ganteng ya minimal kaya gitu loh, maksudnya kaya hati. Abangnya ini gue yakin nih abang yang cowok ini kaya hati, sabar gitu, pengertian gitu ya ke mbak ceweknya, makanya mbak ceweknya pun mau sama dia gitu men. Pakai naon. Itu sabun sampai bolong diapain aja? Gila cerita itu goblok ya. Aduh, palau gue. Kalau gua sih ya, gua pegang pun gak mau aja. Itu udah bekas buung guys. Sudah tersodok buung ya. Udah banyak kuman-kuman dan juga apa ya, berjuta-juta sel anak yang terbuang oleh sabun itu guys, ya ampun. Gua pegang pun gak mau, najis anjir, gua lempar langsung. Ya ampun, ya ampun. Ya biasa kan kayak di apa namanya, dibusahin dulu tangan terus ya udah gitu ya kan. Ini langsung sabunnya ditusuk, heran gue ngeliatnya men. Yang cowok pikir pas mereka minta pap, oh minta foto. Ya sebenarnya terjadi, cari foto lama yang pernah dikirim ke cowok lain. Ya ampun, ternyata cewek sejahat ini. Ya ampun, kita kaum laki-laki tidak boleh seperti ini teman-temannya. Kita harus gentleman, tidak boleh menyakiti perempuan. Walaupun kita disakiti oleh banyak perempuan, kita tidak boleh menyakitin balik, apalagi menjadi kan banyak tuh gue lihat ya, disakitin cewek malah pacaran jadi sesama cowok. Nggak boleh gitu juga guys ya, tetaplah pada jalurnya ya. Anjay lah. Kami sebagai kaum wanita, kami mengaku wanita hanya suka lelaki good looking. Buset. Tetapi lelaki ganteng juga sukanya sama cewek cantik. Dan itu fakta ya. Walaupun itu pahit, itu fakta yang harus diterima di lapangan teman-teman. Karena gini, gue kasih tahu ya, cewek cantik masih mau sama pacaran sama cowok jelek. Sering kan ngeliat kan? Karena cewek itu mengandalkan perasaan, dibuat nyaman aja ya bisa suka. Tapi cowok ganteng pasti ceweknya cantik. Jarang gue lihat cowok ganteng pacarnya jelek. Gak ada ya, gak ada. Karena kenapa? Lelaki itu makhluk logika dan makhluk visual. Jadi kalau lu pengen lelaki ganteng ya lu harus cantik juga. Oke ya, itu fakta yang menyakitkan memang men. Oke. Filter bun pandang fisik, memang filter biadab, filter biadab. Unpopular opinion. Kalau masih pacaran namanya bukan selingkuh tapi seleksi. Opini macam apa ini? Opini bodoh ini sih ya. Kalau seleksi itu masa-masa PDKT. Lu boleh PDKT sama banyak cowok, tapi yang lu pilih jadi pacar cuma satu. Kalau dalam pacaran aja lu nggak bisa komitmen, berarti lu di nikah pun nggak bisa komitmen. Karena kan tujuan lu pacaran kan untuk menikah, ya kan? Wah ini opininya disimpan untuk pribadi aja mbak ya. Bagi adik-adik umur 25 yang insecure lihat teman-temannya pada nikah, tenang dik, nanti di umur 30 tahun ketika kalian belum nikah-nikah juga kalian gak insecure lagi kok, soalnya udah mulai banyak teman-teman yang cerai. Tapi ini fakta di lapangan sih ya. Malah udah ada yang nikah lebih dari 2 kali guys. Kalau saya lo lihat di Instagram atau lihat di TikTok teman lu udah nikah, terus lu lihat di kehidupan sosial medianya, di Snapgramnya atau di SW-nya, kehidupannya sangat romantis sekali, wah sekali. Aduh,
Itu cuma di story doang guys. Ya kehidupan nyatanya beda gitu ya. Sulit men, sulit gitu ya. Kalau nggak lu tanya aja, makanya kalau saya lu umur 25 tahun atau 20 tahun ke bawah gitu kan, kebelet nikah, lu banyakin berteman atau bergaul sama orang-orang yang umurnya udah 30, 35. Lu tanya tentang masa-masa pernikahan, pasti jawabnya sama gitu. Sulit, nggak gampang ya. Jadi sebelum lu nikah siapin dulu semuanya dari mental, finansial ya, biar jangan sampai cerai gitu loh. Emaknya ngantri minyak goreng, bapaknya ngantri isi pertalite, anaknya ngantri ngelamar kerja. Wah ini sih bener nih rada-rada pahit sih di kehidupan sekarang ya. Apalagi sekarang nggak tahu ya, lu udah nyadarin gak sih kalau semuanya serba naik gitu loh. Dari harga makanan pangan, minyak goreng, BBM gitu naik semua cowok ketika pulang dari merantau, oh bawa duit jadi kayak raya ya. Cewek ketika pulang dari merantau, oh gembung. Oke. Jadi maksudnya cewek itu ya kan merantau ke Jakarta terus makanannya enak-enak, pulang-pulang jadi gendut, itu maksudnya teman-teman ya. Tidak boleh berpikiran yang seuzon ya, harus kusnuzon, oke? Oke guys, thank you nonton sampai akhir. Gua harap nonton ini semuanya terhibur. Jika ada salah kata atau kata-kata tidak baik mohon dimaafkan teman-teman. See you di next video semuanya, bye bye, love you all.